Inter masih menunggu kejelasan terkait situasi Ademola Lookman. Namun, menurut Tuttosport, manajemen Nerazzurri mulai kembali membuka opsi alternatif untuk lini serang jika transfer Lookman tidak terwujud. Nama pertama dalam daftar setelah Lookman adalah Lois Openda, striker milik RB Leipzig yang berpotensi hengkang. Selain Openda, Inter juga mencatat nama Ben Seghir dan Christopher Nkunku sebagai opsi tambahan. Atalanta telah mengambil keputusan, Ademola Lookman tidak akan dilepas dengan harga di bawah 50 juta euro. Menurut laporan Corriere della Sera, sikap ini membuat sang penyerang cukup terganggu. Namun, dari pihak Inter, mereka menegaskan tidak akan menaikkan tawaran lebih dari proposal terakhir yang sudah diajukan. Divia della Liberazione merasa sudah melakukan yang terbaik, mengingat jumlah sebesar itu terakhir kali mereka keluarkan pada tahun 2020 saat mendatangkan Achraf Hakimi. Momen penentuan diperkirakan terjadi di awal pekan depan. Lookman yang tengah memulihkan diri dari cedera, akan segera kembali dan keputusannya ditunggu dengan penuh perhatian. Inter sendiri mengandalkan tekad kuat Lookman yang ingin segera hijrah ke Milano. Perlu diingat, musim lalu Lookman sempat bersitegang setelah adanya minat dari Paris Saint-Germain. Namun akhirnya kembali ke tim usai mendapat janji dari manajemen bahwa dirinya bisa pindah pada musim panas ini. Menjelang laga uji coba perdana melawan tim U23 asuhan Vecchi, La Gazzetta dello Sport menggambarkan situasi terkini di tubuh Inter. Kisah transfer Ademola Lookman masih terus berlarut-larut dan mengganggu rencana Christian Cifu. Setiap hari yang berlalu berarti waktu yang terbuang untuk proses adaptasi penyerang baru, entah Lookman atau alternatif lainnya. Meski begitu, Cifu memiliki keuntungan tersendiri. Ia sudah menangani Inter sejak awal Juni dan memimpin 5 pertandingan di Piala Dunia antar klub. 5 laga yang menjadi modal penting dalam transisi Nerazzurri dari era Simone Inzaghi, yang di satu sisi penuh kejayaan, namun di sisi lain meninggalkan sejumlah masalah, menuju sebuah masa depan yang berbeda. Usai libur musim panas, Cifu kembali bekerja dengan ide yang lebih matang. Transisi ini disebut sangat krusial dan penuh ketidakpastian. Tak ada yang bisa memastikan seperti apa Inter di musim mendatang. Pengalaman Cifu di level senior memang masih terbatas, hanya segmen akhir musim lalu saat berhasil menyelamatkan Parma dari jurang degradasi. Kini, Inter bisa menjadi segalanya, atau sebaliknya, menjadi rapuh. Yang jelas, kerangka utama tim tetap bertahan, dan waktulah yang akan menjawab seberapa besar kontribusi para pemain baru dalam memperkuat Nerazzurri. Melihat perkembangan negosiasi untuk mendatangkan Ademola Lookman ke Milano, Inter kabarnya bisa saja memutuskan untuk mengalihkan investasi yang awalnya dipersiapkan untuk sang penyerang ke sektor lain. Menurut laporan Corriere della Sera, opsi tersebut semakin terbuka. Salah satu kemungkinan adalah memperkuat lini belakang. Nama Giovanni Leoni dari Parma kembali masuk radar, dan rencana ini akan semakin relevan jika Jan Bisek benar-benar hengkang ke Premier League. Masa depan Ademola Lookman kembali menjadi sorotan setelah perkembangan terbaru yang mencuat kemarin. Menurut laporan Il Giornale, Lookman bersama agennya siap bertemu lagi dengan manajemen Atalanta akhir pekan ini. Tujuannya jelas, menegaskan keinginan untuk hengkang dan meminta agar dipermudah kepindahannya ke Inter. Kini, keputusan ada di tangan klub Nerazzurri, khususnya Oaktree. Investor asal Amerika Serikat itu harus memberikan izin kepada Giuseppe Marotta untuk menaikkan tawaran mendekati 50 juta euro, sesuai permintaan keluarga Percasi. Jika Inter melakukan langkah tersebut, diyakini Atalanta akhirnya bisa memberi lampu hijau bagi kepergian sang penyerang Nigeria. Meski begitu, Lookman dipastikan tidak akan melakukan aksi nekat untuk memaksa keluar. Menurut kabar dari orang dekatnya, Ademola memang kecewa dengan sikap Atalanta. Pasalnya, setahun lalu ia dijanjikan bisa pergi pada musim panas ini, namun kenyataannya klub masih berusaha mempertahankannya demi keuntungan finansial. Hal itulah yang mendorong Lookman menghapus semua jejak kebersamaannya dengan Atalanta di media sosial. Namun satu hal pasti, warna Nerazzurri tetap ingin ia kenakan. Bukan lagi Atalanta, melainkan Inter. Arrigo Sacchi memberikan pandangannya mengenai pilihan Inter menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih baru. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, Sacchi menegaskan bahwa Cifu bukanlah sebuah taruhan berisiko. Menurutnya, jika disebut taruhan, maka semua pelatih bisa dikatakan demikian.
Sebab tidak ada yang bisa memastikan bagaimana jalannya sebuah musim kecuali seorang peramal. Ia percaya keputusan Inter memilih Cifu sudah melalui pertimbangan matang, menimbang segala kelebihan dan kekurangannya. Sacchi mengingatkan bahwa meski Cifu baru memiliki satu pengalaman di Serie A bersama Parma dengan total 13 pertandingan, hasilnya cukup menjanjikan. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyelamatkan tim sekaligus memberi identitas dan organisasi permainan yang jelas. Hal itu, menurut Sacchi, menjadi bukti bahwa Cifu sudah siap menapaki langkah besar bersama Inter. Namun, Sacchi juga menekankan bahwa tantangan terbesar justru ada pada manajemen klub. Ia menilai, Cifu harus mendapat dukungan penuh dari para petinggi Inter, terutama di saat menghadapi kesulitan. Manajemen harus melindunginya dari kritik, dan yang terpenting, menyediakan pemain yang sesuai dengan kebutuhan sang pelatih. Inter tidak boleh mengulangi kesalahan banyak klub lain yang mengabaikan permintaan pelatih. Karena pada akhirnya, hanya Cifu yang tahu siapa yang dibutuhkan untuk membangun tim yang kompetitif sesuai dengan kemampuan finansial Nerazzurri. Pakar bursa transfer Matteo Moretto memberikan pembaruan terkait beberapa pemain Inter dalam sesi di kanal YouTube milik Fabrizio Romano. Menurutnya, Jan Bisek memegang peran penting bagi Christian Cifu, dan sang pelatih tidak menginginkan kepergiannya. Sementara itu, untuk Benjamin Pavard, Inter disebut siap mempertimbangkan tawaran yang masuk. Soal Davide Fratesi, ada beberapa klub yang mulai melakukan pendekatan. Namun, di sisi lain, Inter juga tengah memikirkan opsi perpanjangan kontraknya. Hingga saat ini, belum ada proposal resmi yang diterima pihak Nerazzurri. Christopher Nkunku bisa menjadi opsi serius bagi Inter jika mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi untuk Ademola Lookman. Menurut laporan L'Équipe, sudah ada kontak langsung antara kedua belah pihak terkait kemungkinan transfer sang penyerang ke skuad asuhan Christian Cifu. Namun, dari sisi Chelsea, pelatih Enzo Maresca dalam pembicaraan terbarunya dengan Nkunku belum menyingkirkan sang pemain dari rencana The Blues. Situasi ini membuat masa depan Nkunku masih terbuka, dengan Inter yang kini memantau peluang tersebut dengan cermat. Tampaknya perjalanan Sebastiano Esposito bersama Inter segera mencapai akhir. Usai tampil di Piala Dunia Antar Klub, penyerang kelahiran 2002 itu kini tinggal selangkah lagi bergabung dengan Cagliari. Menurut laporan Sky Sport, proses negosiasi yang sempat terhenti kembali dilanjutkan dalam beberapa hari terakhir, dan kini kesepakatan disebut semakin dekat. Esposito baru saja menjalani musim positif bersama Empoli, mencatat 10 gol dan 2 assist dari 37 penampilan. Di Cagliari, ia diharapkan bisa memberikan kontribusi penting dalam misi menyelamatkan tim asuhan Fabio Pisacane dari ancaman degradasi. Sebelumnya, Fiorentina juga sempat menunjukkan ketertarikan. Namun, klub asal Firenze itu harus lebih dulu merampungkan beberapa penjualan sebelum bisa melakukan langkah nyata untuk mendatangkannya. Dalam wawancaranya bersama Stile TV, Leonardo Semplici memberikan pandangan mengenai persaingan gelar Serie A musim depan. Menurutnya, Napoli tetap menjadi tim yang harus diperhitungkan, namun Inter kini diprediksi menjadi penantang utama, terlepas dari situasi transfer Ademola Lookman. Semplici menilai, hingga musim lalu Inter memiliki skuad paling kuat. Sementara Napoli berhasil menjalani musim yang luar biasa, didukung oleh strategi transfer yang tepat sehingga pelatih bisa langsung menanamkan prinsip dan mentalitasnya kepada para pemain sejak awal.